Oke, 7.39, 1 menit lagi. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Oke, berapa? 45 orang. Oke, sekitar 2/3 sudah kembali dari Elok. Oke, sambil nunggu yang lain, kita tunggu sebentar. Oh ya, sorry, record. Ya. Oke, 53 Mayat. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Moga-moga dalam kondisi sehat. Kembali lagi dalam kuliah daring minggu kedua semester genap 2020-2021. Oke, semoga masih semangat ya, masih pagi. Oke, saya lihat di Elok ini sudah banyak yang menyelesaikan. eh ya, ada yang masih view beberapa, tapi sebagian sudah menyelesaikan. Dan jangan lupa kalau ngisi di Elok itu ada activity completion-nya, jadi sepertinya masih banyak yang belum mencentang di sini. Jadi kalau di Elok itu ada course, nanti di pojok kanannya ada pilihan kalau sudah selesai itu biasanya otomatis, tapi kalau tidak otomatis nanti ada pilihan untuk centang di pojok kanan. Coba cek dulu. Nah, misal kayak gini. Nah, di pojok kanan ini jangan lupa untuk dicentang. Ini artinya sudah selesai membaca. Ini lebih gampang monitornya, meskipun di data di lognya itu sudah ada, tapi kalau ini dicentang lebih gampang lagi untuk monitor. Oke, itu tadi sekilas tentang Elok. Jadi di Elok itu sebenarnya ada log datanya. Kalian sedang apa itu bisa dimonitor di sini. Di Elok itu bisa monitor sedang apa sudah selesai atau belum, itu bisa monitor per mahasiswa. Oke, ini kelebihannya Elok, jadi lebih monitornya lebih gampang. Jadi meskipun kalian ditinggal mungkin baca sekilas, itu berapa lama kalian baca itu bisa kelihatan di Elok. Dan juga di Webback itu juga kelihatan sebenarnya kalau pakai Webback. Nah, kenapa pakai Webback? Ini salah satunya juga ada reportnya juga, akses pakai apa, misalnya pakai desktop atau pakai HP misalnya kelihatan, kemudian berapa lama aktif, termasuk dia monitor kalau ngeklik yang lain, misalnya buka tab lain, buka YouTube atau apa, dia bisa kedetek dari Webback. Makanya Webback berat karena dia lumayan berat karena dia bisa detek aktivitas uh, yang sedang, selain buka Webback, kalian buka apa lagi itu bisa kelihatan dari Webback ini. Ini jadi mungkin kalau bapak ibu dosen lain mungkin kurang update, nggak bisa monitor ini, tapi sebenarnya bisa dimonitor. Jadi benar keaktifan itu benar-benar bisa dinilai sebenarnya. Ini contoh untuk iklim tropis yang hidrologi untuk hari ini mungkin masih belum muncul karena kalau ini masih di record. Nah, nanti kalau setelah selesai nanti baru bisa muncul reportnya. Jadi ini bisa untuk menilai keaktifan sebenarnya. Aktif atau tidaknya, berapa kita bisa ngelihat, ngecek dari durasi, buka apa saja itu bisa kelihatan. Oke, jadi kenapa saya milih Webback? Nah, karena bisa nilai keaktifan ini. Oke, semoga masih dalam kondisi sehat ya. Kita mulai dengan, tadi mungkin sudah baca tapi nggak ada kuis. Nah, oke, di kita iseng-iseng dulu cek suara saya, moga-moga udah kelihatan. Oke, suara saya moga-moga udah kelihatan. Kita mulai dengan pooling. Jadi kalau pagi biar semangat, pooling dulu apa sudah sarapan atau belum. Oke, jadi sebagian sudah sarapan, sebagian belum. Oke, kita cek
beberapa menit ke depan pertanyaannya. In progress 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tunggu 20 detik. Jadi sudah makan atau belum? Ternyata sebagian besar belum makan. Nah, oke, karena masih kuliah pagi-pagi sekali, sebagian besar belum makan nih ternyata ya. Oke. Result. Oke, tunggu sebentar lagi. Ini hasilnya keluar. Oke, jadi ternyata sebagian besar 33% itu belum makan. Mungkin yang ada 7 orang belum menjawab, mungkin lagi makan. Oke, nggak masalah. Selamat pagi yang baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mulai perkuliahan untuk minggu kedua. Oke. Oke, jadi mungkin tadi sudah membaca elok. Nah, kita coba lagi polling lagi. Dan ini yang agak serius sedikit terkait dengan pertanyaan yang ada di elok. Akan mengalami yang disebut oke, ngecek apa tadi serius bacanya atau tidak. Open poll lagi. Oke, silahkan dijawab. Oke, silahkan dijawab apa serius atau tidak. Jadi paling gampang sebenarnya kalau biar ingat saat sesi belajar mandiri tidak hanya sekedar baca itu dicatat, dicoret-coret gitu ya, bawa kertas dicoret-coret, nyatet dikit-dikit. Nah, itu akan lebih cepat masuknya. Kita akan cek apakah tadi baca atau tidak, atau hanya dibaca sekilas. Oke. Progresnya lumayan. Ternyata hampir semuanya serius membaca. Oke. Kita stop dalam beberapa detik lagi karena sudah lumayan banyak mengisi. Oke, mungkin ada sebagian yang lagi buka-buka filenya lagi mungkin karena kelupaan. Oke, terus full saja. Oke, end dalam 20 detik. Oke, kalau ada pertanyaan langsung bisa nanti open mic, nggak masalah. Pas saya lagi menyampaikan materi, open mic nggak masalah. Kalau sedang tidak ada orang mungkin open mic saja. Kalau tidak ada noise biasanya nggak masalah juga sih. Kamera mungkin kalau internet bagus ya silahkan dinyalakan, kalau jelek ya dimatikan, nggak masalah. Oke, 49 menjawab benar, 2 orang menjawab salah. Oke, jadi lumayan, hanya 2 yang menjawab salah. Mungkin itu tadi pertanyaan pertama lagi. Kita coba lagi pertanyaan kedua. No, oke. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Oh sorry, perlu dihapus.
kapan buat lagi? Silahkan dijawab lagi. Oke, berapa persen yang menjawab benar kali ini? Sambil nunggu. Oke, sambil nunggu polling. Sepertinya sudah direkam. Jadi nanti kalau kelewatan ketinggalan materinya putus-putus, bisa nanti dibuka lagi. Untuk link akan saya share nanti setelah kuliah selesai, atau mungkin nanti minggu depan mungkin, karena kalau butuh proses juga untuk uploadnya, jadi tidak langsung bisa jadi diupload untuk materinya dan juga rekaman videonya, tapi harus diupload dulu. Nanti mungkin diupload di YouTube, nanti bisa nonton lagi kalau mungkin ingin ngecek lagi. Oke, 20 detik untuk close poll, kita tunggu jawabannya. Oke, mungkin yang pakai komputer mungkin gampang jawabnya, bisa tinggal klik, tapi kalau pakai HP mungkin karena ukurannya kecil juga untuk pollingnya juga susah juga. Jadi masih 8 not answer, tapi nggak masalah. Oke, jawabannya juga hanya satu yang salah, jadi luar biasa. Oke, luar biasa untuk kelas ini. Applause dulu, mana ini applause-nya? Oke, luar biasa. Oke, hanya satu yang salah. Untuk pertemuan kali ini mungkin ini masih semester awal ya untuk mahasiswa sekalian ya. Oke, tapi sebenarnya lebih enak tatap muka karena kita bisa diskusi langsung, membahas materinya langsung. Kalau menyampaikan materi juga mau gambar atau apa, orek-orek di papan tulis juga gampang. Tapi kalau online kayak gini, sudah internet jelek, putus-putus, susah juga menyampaikan materinya, nggak bisa nulis di papan tulis dan lain-lain. Oke, mungkin juga yang lagi pagi-pagi belum mandi, untungnya terselamatkan dengan online. Tapi mungkin yang kalau biasanya kuliah tatap muka itu ada penyemangatnya, ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng gitu ya, ada penyemangatnya. Dosennya bikin ngantuk, liatin yang cantik apa yang ganteng gitu, melek lagi. Tapi kalau yang mahasiswa yang wajahnya ya sedengan gitu ya, online ataupun offline mungkin tidak berpengaruh gitu ya. Oke, jadi semester kedua online. Oke, saya sudah mulai biasa jadi kayak penyiar radio gini. Jadi presentasi sambil ada selip-selipannya dikit, jadi tidak kok serius menyampaikan presentasi, tapi nanti lebih banyak ke mungkin materi yang tidak begitu serius, tidak harus tegang gitu ya, santai saja. Jadi kalau kita belajar kalau santai itu lebih katanya lebih mudah terserap materinya. Oke, materi kedua ini judulnya adalah terkait dengan siklus hidrologi. Materi terkait siklus hidrologi saya sampaikan mungkin sekitar 50 menit, jadi mungkin 8.40 nanti pas selesai. Oke, tadi sepertinya sudah belajar mandiri dan luar biasa sekali hasilnya. Nah, mungkin kita tidak akan mengulang, mungkin mereview yang tadi dibahas secara detail, tapi hanya gambaran umum saja. Di gambaran umum saja terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Oke, kalau ada materi dielok, sebisa mungkin ya biarkan dielok saja, tidak perlu di-share ke teman-teman yang lain. Silahkan nanti download sendiri. Jadi seperti biasa untuk termsnya, untuk PowerPoint-nya tidak untuk disebarluaskan. Oke, proses dalam siklus hidrologi dan neraca air. Sebentar, kita mulai dengan share meeting window. Oke, sudah full screen? Oh belum.
semoga kelihatan dengan jelas. Oke, ada banyak proses sebenarnya yang kita sebut dengan sebagian besar proses ini terjadi di muka bumi. Nah, ini semuanya terjadi yang kita sebut secara keseluruhan adalah yang namanya siklus hidrologi. Jadi kita mulai dengan siklus hidrologi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Itu siklus air di bumi, gampangnya seperti itu. Jadi tidak pakai terminologi apa, apalan siapa, tapi gampangnya adalah siklus air di bumi. Bagaimana siklus yang air itu, jadi air di bumi itu mengalami yang namanya siklus. Tidak diam di satu tempat, tapi mengalami yang namanya siklus. Mulai dari air laut, bagaimana air laut itu nanti bisa ke daratan, kemudian jatuh sebagai hujan. Kemudian kalau dilihat ini ada tanaman, mungkin jatuh di tanaman ini bagaimana prosesnya. Kemudian dari tanaman nanti masuk ke dalam tanah, bagaimana prosesnya jadi air tanah, kita minum jadi kencing, mengalir lagi ke sungai, mengalir lagi ke laut, menguap lagi. Nah, itu contohnya misalnya. Bagaimana proses itu terjadi. Nah, ini kita pelajari itu dalam yang namanya siklus hidrologi. Jadi dalam pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-14 minggu terakhir, ini yang akan kita pelajari yang namanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu ada banyak. Kalau kita gambarkan ya, misalnya pakai pen saja. Nah, kita gambarkan misalnya yang gampang saja, tidak perlu ngelihat serius, ngelihat PowerPoint-nya, kita gambarkan pakai pen lebih gampang. Oke, misalnya kita ada suatu tanah gitu ya. Ini ada tanah. Nah, kemudian sana mungkin gambarnya mungkin agak kurang jelas, tapi mungkin muka-muka kelihatan. Nah, ini adalah laut. Jadi laut disimbolkan ini. Nah, ini ada laut. Ada sebagian nanti uap air yang mengalami evaporasi ke atas, mengalami evaporasi, kemudian menjadi awan. Sorry, gambarnya jelek, pakai mouse. Jadi awan. Nah, awan ini akan terbawa ke daratan dan nantinya menjadi hujan. Jadi hujan jatuh ke permukaan. Nah, kalau di permukaan ada misalnya pohon, misalnya ada vegetasi, nah dia akan sebagian terhalang oleh yang namanya tajuk-tajuk vegetasi. Ada yang terhalang, kemudian ada juga nanti yang masuk ke dalam tanah. Jadi ada yang namanya nanti menjadi air tanah gitu ya. Dia sampai ke lapisan tertentu dia akan sampai ke lapisan jenuh air. Nah, ini yang kita sebut dengan air tanah. Nah, kalau misalnya kita buat sumur biasa, sumur minum gitu ya. Di rumah kita punya sumur gitu. Nah, dia akan menembus ke dalam sampai air tanah ini. Nah, air tanah ini yang diambil untuk mungkin nanti mencuci, makan, minum dan lain sebagainya, ini dari air tanah. Ini ada air tanah, yang di permukaan juga ada yang mengalir di permukaan. Di permukaan juga ada yang mengalir. Nah, sesaat setelah hujan itu biasanya ada yang mengalir di permukaan ataupun juga nanti di sungai, aliran sungai. Misalnya ini adalah sungai, nah, dia akan mengalir di sungai. Nah, ini beda lagi prosesnya. Oke, jadi proses-proses ini yang nanti kita pelajari dalam kuliah hidrologi. Jadi hidrologi ini wajib untuk seluruh departemen, jadi GEL, KPJ, PW, ini wajib karena hidrologi ini yang menyangkut dengan semua aspek nantinya. Kalau pembangunan wilayah tentu saja misalnya banjir di kota misalnya, kemudian juga misalnya tata guna lahan yang butuh reboisasi misalnya itu di mana, itu sangat penting untuk nanti kita membangun wilayah. Ataupun juga kartografi pengendalian jauh terkait dengan hidrologi, pengendalian jauh misalnya untuk mencari sumber daya air yang bagus di mana, itu juga nanti salah satu aspek penting yang juga nanti hidrologi itu masuk di dalamnya. Oke, di dalam gambar ini anotit. Nah, dalam siklus hidrologi nanti ada beberapa istilah, bukan beberapa tapi banyak sekali istilah. Ada yang namanya presipitasi, evaporasi, intersepsi, evapotranspirasi,
overland flow, kemudian juga infiltrasi, perkolasi, interflow, base flow, runoff. Nah, ini satu pertemuan tidak cukup untuk menjelaskan istilah-istilah ini, tapi nanti akan kita kupas satu persatu lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ada yang mungkin istilah yang sudah familiar, misalnya dengan presipitasi, evaporasi. Nah, ini mungkin saat kuliah meteorologi klimatologi sudah ngambil. Nah, ini pasti sudah familiar dengan istilah tersebut. Oke, sebentar. Next lagi mungkin. Nah, kita mulai tadi yang siklus hidrologi. Nah, sebenarnya paling gampang untuk satu semester ini kuliah hidrologi adalah menghafalkan diagram ini. Dari mulai yang namanya presipitasi, dari mulai yang namanya presipitasi, kalau hujan itu jatuhnya kemana? Bisa jatuh ke yang namanya ke vegetasi ini, bisa jatuh ke vegetasi, bisa sampai ke permukaan tanah. Nah, kalau jatuh ke vegetasi terus tertahan, apa namanya? Nah, apa namanya ini adalah di sini. Kalau tertahan namanya tadi mungkin sudah dipulingkan, namanya adalah intersepsi. Nah, intersepsi ini kalau tertahan dia tidak akan jatuh ke dalam, masuk ke dalam tanah, tapi menguap kembali ke atmosfer. Itu namanya intersepsi. Nah, beda lagi kalau dari vegetasi ini jatuh ke tanah. Jadi kalau jatuh ke tanah, sini surface permukaan tanah. Nah, ada dua proses di sini. Ada yang namanya stem flow dan through fall. Nah, apa itu nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Tapi intinya adalah ada dua proses yang namanya stem flow dan through fall. Nah, dari permukaan kita akan bisa mengalami banyak proses di sini. Dari permukaan ada yang masuk ke dalam tanah, jadi ke soil moisture. Jadi masuk dalam tanah itu tidak langsung menjadi air tanah, tapi kalau kita lihat, kita gali tanah gitu ya gampangnya. Gali tanah itu bagian atasnya kan masih belum ada airnya, masih hanya mungkin kelembaban tanah saja. Jadi kalau kita gali tanah, baru misalnya digali mungkin 3 meter, 4 meter, 5 meter, kalau air tanahnya dangkal, baru ketemu yang namanya air tanah atau kita sebut dengan yang namanya groundwaternya. Tapi kalau baru kita ketuk berapa senti saja, itu masih air itu di dalam tanah itu masih hanya berupa kelembapan saja, kelembapan tanah, atau kita sebut dengan yang namanya soil moisture ini. Nah, dari permukaan jadi soil moisture itu mengalami proses yang namanya infiltrasi. Nah, definisinya apa infiltrasi? Mungkin kalau kita lihat saja dari permukaan ke dalam tanah, tapi masih di permukaan yang masih belum jenuh air, itu namanya adalah infiltrasi. Nah, dari bagian yang tadi, yang soil moisture tadi, zona yang kelembapan tanah tadi, tanah itu lembab, itu bisa kembali lagi ke permukaan. Kembali ke permukaan namanya adalah capillarity rise. Jadi gaya kapiler, ini adalah gaya kapiler yang menyebabkan air itu kembali lagi ke atas. Jadi tidak kalau air itu jatuh ke permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam tanah, tidak serta-merta semuanya akan turun ke bawah, tapi ada yang bisa naik lagi. Ini akibat oleh gaya kapiler. Baik itu di air tanah, groundwater, ada gaya kapiler, ataupun di zona lengas tanah, soil moisture, itu ada yang namanya gaya kapiler. Nah, bedanya adalah kalau ada dua. Kalau air yang masuk dari surface tadi ke soil moisture itu namanya infiltrasi. Tapi zona yang tanah yang lembab tadi itu bisa airnya itu bisa masuk ke bawah lagi, masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi, sampai ke zona jenuh air, ke air tanah. Zona air tanah namanya zona jenuh air, tersebut dengan yang namanya perkolasi. Nah, jadi beda antara infiltrasi dengan perkolasi. Infiltrasi itu dari permukaan ke zona tanah yang lengas tanah, masih belum jenuh air. Nah, kalau sudah jenuh air itu masuk ke zona jenuh air, namanya perkolasi. Nah, ini jadi air tanah, air yang mungkin kalau nggak pakai pump, tapi pakai air sumur, mungkin mas-mas, mbak sekalian pakai air sumur. Nah, ini adalah yang kita ambil adalah yang namanya groundwater ini. Nah, groundwater ini nanti ada cabang lagi yang lebih spesifik kuliah-kuliah ke depan untuk GEL, terutama itu namanya geohidrologi. Hidrologi air tanah, geohidrologi.
mungkin kemarin sudah dibahas ya, ada geologi. Nah, apa itu geologi mungkin masih ada yang ingat. Geologi untuk es, geohidrologi untuk air tanah. Nah, ada juga yang mengalir nanti dari misal dari air tanah itu akan muncul ke permukaan. Dari lengas tanah juga akan muncul ke permukaan, dan dari permukaan dia juga akan tertahan di satu area tertentu. Nah, area tertentu misalnya bisa waduk, bisa danau, bisa embung, dan lain sebagainya. Ini kita sebut ya, secara umum kita sebut dengan channel storage. Bisa besar bisa kecil, ukurannya danau ataupun telaga kecil, ataupun juga sangat kecil sekali, misalnya ukuran berapa meter kali berapa meter. Ini kita sebut secara umum dengan channel storage. Jadi simpanan simpanan aliran permukaan. Jadi misalnya tadi waduk dan lain sebagainya, danau dan lain sebagainya. Baru setelah itu bisa melewati ini ataupun langsung menjadi yang namanya runoff. Nah, runoff ini apa? Nah, runoff itu adalah aliran permukaan. Jadi sungai misalnya, sungai, kemudian juga aliran yang mungkin sungai yang tidak mungkin kalau bayangannya sungai itu mengalir sepanjang tahun ya. Ada sungai-sungai yang ada aliran yang tidak mengalir sepanjang tahun, tapi misalnya musim penghujan saja, itu juga namanya runoff. Nah, runoff nanti bisa dihasilkan dari ketiga sumber ini. Jadi air yang mengalir dari permukaan, kemudian juga dari air tanah, dan juga dari zona lengas tanah, mengalir menjadi yang namanya runoff. Nah, yang menjadi runoff ini dipelajari oleh satu cabang nanti hidrologi lagi, yaitu yang namanya ya hidrologi permukaan. Jadi yang mempelajari runoff itu hidrologi permukaan. Ada hidrometri, itu khusus ngukur-ngukur nanti semester 4 kalau nggak salah, itu ada hidrometri. Nah, kalau yang mungkin limnologi dan lain-lain yang terkait dengan air yang diam di permukaan, itu dipelajari nanti oleh limnologi. Nah, kayak gitu. Oke, jadi paling mudah seperti ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ini kalau dipelajari ini sudah selesai 1 semester. Nah, oke, ini yang pertama adalah presipitasi. Saya yakin semuanya sudah dulu belajar terkait dengan presipitasi. Oke, mungkin sambil next lagi, mungkin ada yang mau tanya sampai sini slide ini. Oke, presipitasi. Kita coba stop sharing dulu. Nah, presipitasi. Oke, sebentar. Ini kayak webnya agak error. Layoutnya. Oke. Nah, kita coba polling lagi. Mungkin cek apa masih ingat apa enggak. Oke, semoga masih menyimak. Nah, mas kita ada polling di sini. Oke, in progress 11, not start 46. Oke, masih banyak yang belum start ternyata. Oke, semoga masih ingat. Oke, jadi ada 3 presipitasi prosesnya. Nah, massa udara itu naik, kemudian dia terkondensasi, kemudian menjadi yang namanya hujan. Nah, ada 3. Yang pertama adalah konveksi, konveksi permukaan, arus konveksi, panas, radiasi matahari memanaskan permukaan, udara naik ke atas, itu adalah konveksi. Kemudian konvergensi, pertemuan 2 massa udara,
bisa saling bertemu, udara panas, udara dingin, saling konvergen, udara naik ke atas, ataupun juga yang nanti prosesnya frontal, yang panas dan dingin, yang dingin menjadi memicu untuk kelembapan itu excessive humidity, menjadi kelembapannya itu yang berlebihan tadi menjadi hujan. Dan satu lagi yang namanya orografis. Oke, kita close saja poolnya. Oke, mungkin 5 yang sudah lupa, ternyata ada 5 yang sudah lupa sampai sekarang. Jadi kalau akibat adanya pegunungan itu namanya orografis. Tapi kalau frontal itu ada akibat dua massa udara panas, udara dingin. Terjadi pencampuran udara yang udara dingin akan memaksa udara panas untuk mengeluarkan kelembabannya yang berlebihan menjadi hujan frontal. Kalau konvergensi itu massa udara panas saling bertumbukan naik ke atas. Nah, ini juga bisa mengakibatkan hujan kalau udara naik ke atas akibat tumbukan dua massa udara tadi. Jadi yang namanya hujan konvergen. Oke. Ini hasilnya jadi 5, sudah lupa ternyata. Oke, kita skip saja. Presipitasi ini sudah dibahas di kuliah meteorologi klimatologi. Ada yang namanya salju, ada freezing rain, dan lain sebagainya. Ada yang namanya hail, hujan es, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi yang disebut dengan presipitasi. Kita masuk ke yang kedua adalah yang namanya intersepsi. Oke, sebentar, saya share lagi untuk materinya. Oke, yang kedua adalah yang namanya intersepsi. Intersepsi itu paling gampang adalah intinya dari hujan dia akan tertahan oleh tajuk vegetasi. Nah, ada 3 sebenarnya selain intersepsi. Jadi yang pertama adalah intersepsi, itu yang hilang lagi segera menguap, itu namanya intersepsi. Mana ini gambar ini? Sepertinya nggak muncul ini apa namanya panel di atasnya. Oke, kalau gitu tak gambar di sini saja. Oke, edit mungkin atau sebentar. Oke, nggak muncul tapi oke, intersepsi. Ada mungkin penjelasan saja intersepsi. Jadi intersepsi oleh tajuk itu yang langsung menguap, langsung hilang. Beda lagi dengan yang namanya true fall sama stem flow. True fall itu nanti berupa tetesan. Jadi tetesan dari daun dan cabang tanaman itu nanti netes ke bawah, itu disebut dengan true fall. Termasuk yang masuk antara sela-sela daun tadi. Tadi tidak tertahan oleh daun tapi bisa lolos, itu namanya true fall. True fall dan drip. Kemudian juga ada yang namanya stem flow. Nah, stem flow ini yang mengalir di batang. Mengalir di batang masuk ke dalam tanah. Nah, ini kalau dari segi, makanya kalau dari segi hidrologis, kalau ada hutan itu lebih bagus karena semua air yang jatuh tadi kalau langsung di permukaan dia akan mengalir di permukaan. Tapi kalau ada tanaman dia akan menahan untuk waktu yang lumayan apa ya? Untuk dia akan menahan sementara waktu gitu ya, menahan sementara waktu, baru setelah itu masuk ke dalam tanah. Artinya tidak serta-merta semuanya langsung masuk ke dalam tanah, tapi ditahan dulu oleh tanaman. Nah, fungsinya apa? Nah, kalau tanah itu punya kapasitas untuk jenuh. Jadi kalau sudah jenuh, tanah itu tidak bisa mengalirkan menyerap air lagi, tapi semuanya akan mengalir di permukaan. Nah, kalau ditahan sementara oleh tanaman, itu dia akan tertahan sementara. Jadi tanah itu untuk jenuh itu memakan waktu yang lebih lama untuk jenuh, sehingga air yang ada di tanaman itu akan pelan-pelan jatuh ke dalam tanah. Nah, beda antara kalau orang minum langsung glek-glek sama minum air pelan-pelan kan beda. Jadi kalau langsung glek-glek mungkin ada potensi keselak. Nah, sama juga dengan alam kayak gitu.
kalau hujan langsung jatuh ke permukaan tanah, dia akan lebih mudah jenuh. Beda kalau kita minum pelan-pelan, beda kalau air itu netesnya pelan-pelan, dia akan untuk mencapai tingkat kejenuhannya itu akan lebih dari segi statistik itu lebih lama lagi kayak gitu. Oke, intersepsi. Jadi kalau air yang tertahan di daun tadi itu namanya adalah interception storage. Jadi mungkin pakai tuh di sini ada nggak? Oke, nggak ada komen mungkin. Kelihatan nggak ini? Sebentar, saya cek dulu. Oke, jadi geser ya kayaknya. Oke, nggak usah kalau gitu. Oke, jadi malah gambarnya geser, jadi malah nggak kelihatan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini jadi kalau terintersepsi tertahan di permukaan daun itu namanya interception storage, simpanan intersepsi. Nah, ini menguap lagi ke atmosfer. Ada yang namanya true fall, ada yang namanya stem flow. Nah, ini yang jatuh nantinya masuk lagi, jatuh ke permukaan tanah dan nanti masuk ke dalam tanah. Ini adalah true fall. True fall itu yang lolos, jadi ada daun, jadi lolos dari daun, jadi tidak tertahan tapi lolos di sekitarnya, itu adalah yang namanya true fall. Termasuk yang tertahan di daun dan kemudian menetes namanya drip, itu juga termasuk true fall. Kemudian ada yang stem flow ini yang di batang ini, itu namanya stem flow. Oke, gampangnya seperti itu. Next saja. Nah, intersepsi nanti ada cara mengukurnya, jadi tinggal ada semacam tabung gitu ya, atau paling gampang ya alat untuk mengukur hujan, ada ombrometer, ada penakar hujan. Nah, bisa ditaruh di bagian bawah daun, ada yang ditaruh di atas. Itu bisa mengukur efektivitas daun. Ini gambarnya seperti itu. Kemudian evapotranspirasi ini pasti sudah mendengar juga saat kuliah meteorologi klimatologi. Ada yang menguap, itu namanya evaporasi. Kalau tanaman itu mengeluarkan air melalui transpirasi, nah kombinasi adalah evapotranspirasi. Nah, next lagi evaporasi. Jadi evaporasi itu penguapan dari, mungkin ada yang oke. Nah, evaporasi itu penguapan dari permukaan air. Jadi berbeda antara evaporasi dan transpirasi. Kalau air terbuka, danau misalnya, kemudian juga misalnya lautan, itu mengalami yang namanya evaporasi. Permukaan air terbuka mengalami evaporasi. Kemudian juga yang kedua adalah transpirasi tanaman, itu oleh vegetasi. Nah, dua kombinasi ini misalnya di lahan pertanian sawah misalnya, nanti akan ada punya laju evapotranspirasi sendiri dari air yang ada di sawah itu, dan kemudian juga dari tanamannya, dia akan punya laju evapotranspirasi sendiri. Berbeda mungkin nanti lahan sawah dan juga nanti lahan yang berupa tegalan misalnya, yang misalnya ditanami ketela atau apa, dia akan punya laju evapotranspirasi yang berbeda-beda. Oke, ini yang namanya evapotranspirasi. Kemudian tadi yang dijelaskan tadi, di permukaan dia akan mengalami yang namanya limpasan permukaan atau overland flow, yang huruf F ini kalau kelihatan di sini. Huruf F itu adalah overland flow. Mungkin sorry, mungkin enggak jadi. Oke, overland flow yang huruf F ini. Nah, overland flow ini kalau digambarkan di sini ya, ngalir gitu jadi dari surface ke storage channel. Nah, dari surface ke storage channel itu namanya overland flow. Jadi dari permukaan dia mengalir di permukaan sesaat setelah hujan. Jadi kalau sesaat setelah hujan kita ngelihat ada air yang mengalir di permukaan, air di permukaan hanya sebentar saja, tidak mengalir terus-menerus. Kalau terus-menerus itu namanya runoff, aliran sungai misalnya. Nah, kalau yang overland flow ini hanya sebentar saja, sesaat setelah hujan, disebut dengan overland flow. Nanti masuk ke
channel storage, misalnya di tampungan yang berupa danau, waduk atau apa, bisa masuk ke situ ataupun langsung menjadi yang namanya runoff kalau sampai langsung ke aliran sungai. Oke, kemudian nah ini jadi ada tiga komponen di sini yang menjadi runoff. Sungai misalnya, runoff paling gampang ibaratkan itu sungai, paling gampang sungai. Itu ada tiga komponen yang dia nanti masuk ke aliran sungai, bisa masuk ke aliran sungai. Yang pertama adalah dari overland flow tadi, overland flow. Yang kedua adalah dari soil moisture. Ingat ya, bedanya antara soil moisture dan groundwater. Groundwater itu air tanah di zona jenuh. Tapi kalau soil moisture itu lengas tanah. Zona tidak jenuh masih belum. Kalau air tanah itu kita ambil ya ada airnya kalau kita buat sumur. Tapi kalau sebelum sumur itu masuk ke air tanah, itu pas digali itu kan airnya belum ada zona di mana air itu belum muncul. Nah, itu kita sebut dengan soil moisture. Jadi lengas tanah, zona lengas tanah. Jadi ada tiga komponen, yang pertama overland flow, kemudian soil moisture, dan yang terakhir adalah groundwater. Ini tiga komponen ini yang di sebelah kiri. Nah, yang groundwater itu kalau mengalir, alirannya disebut dengan yang namanya base flow. Jadi yang di kanan ini adalah nama alirannya, aliran dasar. Nanti kalau di komponen runoff itu ada tiga, ada yang namanya base flow. Nah, kalau sungai itu didominasi oleh base flow, artinya dari air tanah mungkin muncul sebagai mata air, kemudian mengalir di sungai. Nah, ini yang sungainya ini didominasi oleh base flow. Nah, base flow ini biasanya kalau musim kemarau itu airnya masih banyak, karena dia kalau dari air tanah itu tidak terpengaruh oleh musim. Berbeda dengan yang namanya nanti mungkin ada yang namanya channel flow ini, overland flow. Dari komponen overland flow atau channel flow ini hanya sekilas sebentar saja setelah hujan terjadi, itu dominasi. Jadi biasanya saat hujan kemudian ada overland flow mengalir di permukaan ini tanah ya, yang warna hitam gelap ini ada tanah, mengalir di permukaan tanah sekilas saja setelah hujan terjadi, mengalir dan masuk ke aliran sungai misalnya. Ini adalah komponen overland flow. Nah, kalau didominasi oleh komponen overland flow sungai itu, maka musim kemarau biasanya sungai itu akan kering, karena sebagian besar air itu akan mengalir saat hujan terjadi. Biasanya musim hujan itu ya, musim hujan ada airnya mungkin, tapi musim kemarau sudah kering karena dominasinya mungkin dari overland flow dan juga sebagian dari interflow. Nah, interflow ini dari soil moisture. Oke, next saja. Jadi ini limpasan permukaan. Nah, ini kalau setelah hujan kita akan melihat di tanah itu ada genangan seperti ini, adalah yang namanya overland flow. Nah, kemudian juga masuk ke dalam tanah ada zona lengas tanah atau soil moisture. Nah, masuk dari hujan mengalami infiltrasi masuk ke zona lengas tanah. Jadi di dalam tanah itu ada dua zona jenuh, zona tidak jenuh. Zona jenuh itu air tanah. Zona tidak jenuh ini adalah kita sebut dengan yang namanya air vadas. Jadi air yang ada di zona lengas tanah. Ini nanti semuanya akan diperdetail lagi di beberapa pertemuan ke depan. Oke, ada infiltrasi. Nah, tadi sudah jelaskan ada infiltrasi, ada perkulasi. Infiltrasi dari permukaan masuk ke dalam tanah tapi zona tidak jenuh, zona perakaran. Nah, kalau yang lengas tanah ini adalah air yang ada di zona tidak jenuh. Ada air lengas tanah, ada air gravitasi, ada air kapiler. Nah, tiga-tiganya ini, apa itu lengas tanah, air gravitasi, air kapiler, mungkin nanti bisa dibahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Tapi ketiganya ini disebut dengan yang namanya vadose water. Nah, itu juga kemudian juga ada air tanah. Ini gambaran singkatnya aja. Ini air tanah itu kayak gini. Pas di zona jenuh, nah, kita buat sumur, ambil airnya itu dari zona air tanah, bukan di zona lengas tanah. Nah, air tanah ini nanti dibahas setelah UTS, jadi minggu ke-8 dan seterusnya. Ada nanti beberapa jenis lapisan batuan yang di mana air tanah itu bisa diperoleh. Nah, namanya aquifer. Jadi aquifer ada macam-macam. Nah, ini ada aquiclut, aquitat, aquifug, ini nanti dibahas oleh Pak Aji. Nah, tapi intinya adalah nanti ada lapisan tanah itu yang sebenarnya kedap air, ada yang
poros, jadi air itu bisa tersimpan di dalam tanah. Nah, ini adalah nanti dibahas di kuliah pertemuan saat air tanah. Kemudian runoff, sungai, kita pelajari yang namanya yang kita pelajari ini adalah yang namanya runoff. Runoff atau kalau di sini adalah aliran permukaan. Nah, aliran permukaan tadi dibahas ada 3, ada air tanah, jadi ground water flow, ada interflow, ada overland flow. Kemudian juga yang hujan yang pas mengalir di misalnya di aliran sungai misalnya itu disebut dengan channel precipitation. Oke, ini overland flow, ada interflow atau through flow, ada groundwater flow. Ini contohnya. Ini lebih nanti dibahas lagi di kuliah pertemuan saat runoff. Oke, sampai situ mungkin terkait dengan diagram siklus hidrologi. Tidak satu pertemuan ini, jadi mungkin kalau ada pertanyaan mungkin kita bahas nanti dikupas satu persatu lagi di pertemuan minggu depan. Nah, semua siklus hidrologi tadi terjadi dalam suatu wilayah disebut dengan daerah aliran sungai. Jadi kita sebut dengan yang namanya DAS atau daerah aliran sungai. Nah, apa itu DAS? Nah, kalau kita lihat DAS itu kayak gini loh bentuknya. Dilihat aja bentuknya, deskripsikan sendiri. Nah, yang jelas di situ ada pegunungan, ada yang namanya igir-igir pegunungan di situ. Jadi ada kalau kita lihat yang warna kuning di pojok-pojok itu, di puncak-puncaknya itu ada suatu batas yang kita sebut dengan igir pegunungan. Nah, ini adalah pembatas suatu das. Artinya kalau kita lihat dari bentuknya seperti itu, ini kita melihat das itu sebagai seperti suatu wadah, seperti ember kayak gitu. Jadi kalau air itu jatuh di ember, dia akan masuk ke dalam ember tersebut tapi tidak jatuh ke ember lainnya. Sama halnya dengan das. Air yang ada di dalam area warna batas warna kuning ini, kalau dia jatuh, kita ibaratkan jatuh di dalamnya, misalnya di lereng-lereng pegunungannya ataupun di daerah perkotaan yang ada di dalamnya itu. Nah, ini kalau ibaratkan jatuh, dia akan tertampung di area tersebut, tidak jatuh di area yang lainnya. Nah, tadi kalau diibaratkan ember tadi ya, itu akan masuk ke dalam ember, ditampung oleh ember. Nah, mungkin kalau embernya ada kerannya akan mengalir di keran tersebut. Nah, ini juga sama. Kita ada ember, hujannya jatuh di ember. Nah, kalau ini hujan jatuh di das, sama halnya dengan ember, akan ada yang mengalir aliran sungai itu nanti akan menjadi aliran sungai. Nah, kemudian aliran sungai tersebut akan keluar pada satu outlet, jadi ke muara sungainya. Dari muara kemudian ke laut lagi. Nah, gambarnya seperti ini. Paling mudah itu adalah gambaran dari das. Deskripsi yang istilah yang kompleks seperti ini mungkin ini adalah dari PP nomor 37 tahun 2012 terkait dengan pengelolaan das. Tidak perlu dihafal, jadi sebisa mungkin konsep itu masuk, tidak perlu dihafal secara mendetail daerah aliran sungai adalah sampai hafal gitu, nggak perlu. Tapi konsepnya apa? Jadi yang pertama adalah fungsinya, yaitu fungsinya apa? Fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air. Jadi ibarat ember tadi, dia ada fungsi menampung, menyimpan, nah kemudian nanti air itu akan dialirkan. Jadi misalnya sumbernya dari hujan sumbernya, nah dia akan ditampung misalnya oleh danau, kemudian aliran ada lake di sini, danau di gambar di pojok kanan itu ada danau, kemudian ada aliran sungai, dia akan semuanya menampung air itu di dalam satu das tersebut. Nah, das ini mungkin saat kuliah hidrologi permukaan mungkin akan dibahas lebih detail lagi. Tapi dari segi istilahnya dari segi kuantitatif, dari potensi sumber daya air, sebenarnya sumber daya air di dalam suatu das itu bisa dihitung. Jadi potensi sumber daya air di satu wilayah, kita bisa menggunakan konsep das ini untuk menghitung dari mulai inputnya berapa, kemudian yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang hilang berapa, itu bisa dihitung sebenarnya dengan konsep das ini. Karena dia seperti ember tadi, kita bisa, kalau ember itu air yang masuk, air yang keluar bisa dihitung, das juga sama, bisa dihitung yang masuk, bisa yang keluar. Nah, untuk menghitung ini ada satu konsep yang namanya neraca air.
Dan neraca air ini kalau di PowerPoint mungkin langsung dijelaskan itu ya. Imbangan, jadi neraca air itu imbangan air itu yang hilang berapa, yang masuk berapa, yang hilang berapa, yang jadi inflow masuk ke dalam berapa, yang jadi outflow yang hilang itu berapa. Masuknya itu dari mana? Air masuk ke dalam das dalam bentuk hujan. Nah, keluarnya dari mana? Keluarnya dari muara sungai. Dari muara sungai ke laut, itu artinya air itu hilang ke laut. Masuknya dari hujan. Nah, ini adalah perhitungan neraca air das. Nah, nanti kalau misalnya air yang inputnya sedikit, misalnya itu artinya daerah yang mungkin kekeringan gitu ya, atau mungkin inputnya sedikit, inputnya besar misalnya, kemudian yang keluar sedikit. Bisa jadi kondisi tersebut terjadi. Artinya kalau hujannya banyak tapi yang keluar di muara sungai sedikit, mungkin ada tampungan di situ, tampungan misalnya dari danau atau waduk yang dia mengalami penambahan volumenya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya yang hujannya sedikit tapi yang keluar di muara banyak, nah ini harus waspada, mungkin karena ada penebangan hutan sehingga air tidak tersimpan menjadi air tanah misalnya, sungainya keluar, area banyak yang hilang. Nah, ini potensi kekeringannya bisa jadi tinggi kayak gitu. Oke, ada neraca air das, ini contohnya kayak gini. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi ada konsep paling sederhana adalah seperti ini. P adalah presipitasi, hujan sebagai input. Nah, input ini harus ada imbangannya, yang jadi simpanan dan jadi output. Nah, yang jadi RO ini adalah yang jadi runoff, mengalir keluar dari das di outlet di muara sungainya. Hilang berapa, ini menjadi runoff. Oke, kemudian juga ada juga yang hilang melalui yang namanya evapotranspirasi. Jadi jangan dianggap remeh. Nilai evapotranspirasi itu tidak kecil, tapi bisa sampai 50% dari hujan yang jatuh di satu wilayah. Jadi sekitar 800 mm per tahun itu bisa sampai seperti itu di wilayah tropis. Jadi bisa jadi sangat besar sekali nilai evapotranspirasinya. Nah, sisanya adalah yang ada tanda plus minus ini. Tanda plus minus itu bisa positif, artinya bisa negatif. Tergantung pada perubahan simpanan air. Kalau misalnya volume, misalnya kita bayangkan ibaratnya volume danau gitu ya, volumenya naik, air danaunya naik, artinya perubahan simpanannya positif. Beda kalau air danaunya turun, misalnya air danaunya turun artinya perubahan simpanannya negatif. Nah, kayak gitu penjelasan mudahnya. Ini rumus yang sebenarnya kalau jangan dihafalkan saja konsepnya. Jadi yang jelas yang masuk, yang keluar, yang masuk apa, yang keluar apa, kemudian yang menjadi simpanan berapa. Ini adalah konsep utamanya. Nanti neraca air yang hitungannya lebih kompleks lagi, tapi konsep dasarnya seperti ini. Oke, contoh hitungan neraca air das yang misalnya kayak gini. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada yang open mic kayaknya deh. Ada pertanyaan? Mbak Aniworo ini kayaknya nih, ada pertanyaan. Oke, sampai sini. Oke, tapi Mas Azharuddin ini juga tanya lebih dahulu ternyata. Dimaksud dengan channel storage, perbedaan overland flow dan channel flow. Oke, channel storage itu bahasa Indonesia adalah simpanan permukaan. Nah, simpanan permukaan, gambarnya itu di mana ya? Nah, simpanan permukaan ya bisa kayak gini. Ini misalnya, yang ini air tanah yang sebelah kiri nih. Sebentar, saya exit dulu full screen-nya. Meeting window-nya kok masih belum keluar. Oh, tadi belum muncul, tapi sudah di lock, jadi nggak masalah. Nah, surface storage, simpanan permukaan. Nah, misalnya danau, waduk, dia adalah salah satu simpanan permukaan. Apa itu simpanan permukaan? Artinya wadah ini adalah wadah-wadah di mana air itu tersimpan di permukaan. Gampangnya kayak itu. Entah itu genangan yang mungkin beberapa hari baru hilang, ataupun yang permanen seperti waduk seperti itu. Ini adalah surface storage. Nah, kemudian bedanya antara
overland flow dan channel flow. Overland ini bahasa di ini ya di Indonesia saya paling gampang. Overland flow, limpasan permukaan. Overland di atas tanah, di atas lahan. Artinya dia masih belum masuk ke aliran sungai, tapi di atas tanah. Jadi yang saat jatuh, yang gambar yang sebelah kiri ini, saat jatuh, ini gambarnya agak mengganggu ini anotasinya. Oke, saat jatuh dia akan mengalir di rumput-rumput ini. Nah, misalnya mengalir di rumput-rumput ini kita sebut itu dengan yang namanya overland flow. Beda kalau yang di sungai ini. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah channel ya, saluran, channel. Nah, channel itu artinya dia sudah membentuk saluran. Nah, saluran yang alami ini ya saluran sungai ini. Misalnya adalah sungai. Itu adalah channel flow. Kalau yang overland flow itu masih belum di sungai, tapi masih di permukaan. Itu kita sebut dengan yang namanya overland flow. Nah, overland flow ini tadi mana tadi gambarnya? Nah, yang ini adalah overland flow. Tapi ini keterangannya salah sebenarnya. Ini ada tulisan channel di sini masih belum sampai channel flow, tapi masih berupa overland flow. Nah, ini adalah overland flow. Tidak ada salurannya, jadi hanya di tanah, masih belum membentuk saluran. Entah itu nanti ada banyak jenis-jenis saluran selain sungai itu. Ada parit, ada apa, sangat banyak sekali. Nah, tapi intinya adalah dia masih mengalir saja berupa semacam lembaran gitu, mengalir di permukaan lembaran, tidak terlihat bentuk salurannya. Nah, saluran misalnya bentuk saluran sungai, aliran sungai itu salah satu yang disebut dengan channel flow. Oke, proses presipitasi dalam siklus hidrologi dalam berupa butir air, es, salju. Yang perbedaan dari presipitasi tersebut. Apa yang menyebabkan perbedaan? Tentu saja kita yang pertama kita kan tinggal misalnya di wilayah tropis. Kita tidak pernah mendapatkan yang namanya salju gitu ya. Tidak pernah presipitasi itu melihat berupa salju. Nah, beda dengan wilayah subtropis dan juga kutub, ada presipitasi yang disebut dengan salju. Nah, kira-kira apa? Yang pertama adalah jelas perbedaan temperatur. Kalau di wilayah tropis, karena temperaturnya di bawah itu, di dekat permukaan itu hangat, lebih dari 0 derajat Celcius, maka kalau dia terjadi presipitasi, maka dia akan berada dalam fase cair, atau dalam bentuk hujan. Tapi kalau di wilayah subtropis ya mungkin hanya sekitar mungkin temperatur di permukaan mungkin kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, dia akan membentuk yang namanya salju, jadi tidak mencair. Nah, kalau di wilayah tropis ada yang spesifik hujan es, hail gitu ya. Ntar tampilkan slide-nya. Ada yang namanya hujan es atau hail. Mana hail presipitasi. Nah, hail bola es yang sebelah kanan ini adalah hail. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, biasanya kalau ini adalah proses konveksi yang kuat. Misalnya kalau di wilayah tropis, di beberapa wilayah Bandung misalnya, seringkali terjadi yang namanya hujan es ini. Kemudian juga di Sleman, di sekitar lereng Merapi ada yang namanya peristiwa hujan es ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini biasanya ada updraft yang kuat. Jadi proses konveksi tadi, udara naik ke atas, terangkat dengan sangat kencang gitu ya. Kemudian ke atas sampai ketinggian tertentu di mana butiran itu bisa saat jatuh dia terangkat lagi karena ada updraft, ada gerakan angin ke atas yang kuat. Butiran es yang tadinya kecil terangkat lagi ke atas. Nah, setelah ukurannya sampai ukuran tertentu baru dia bisa jatuh ke bawah. Nah, akibatnya tadi bongkahan yang mungkin tadinya hanya bulatan es yang kecil saja, tapi karena seperti di atas itu semacam diaduk-aduk kayak gitu ya. Kalau mungkin naik pesawat itu ada turbulen kayak gitu, nah semacam itu diaduk-aduk di atas, kumpulan jadi semakin besar, jatuh ke bawah. Jadi yang namanya hujan es. Ini mungkin saja terjadi di wilayah tropis karena proses konvektif tadi. Tapi yang dalam bentuk salju sebelah kiri ini jarang terjadi karena
Permukaan ini tergantung dari temperatur permukaan. Temperatur kita biasanya di atas 0 derajat Celcius, makanya kalau ada butiran yang berupa es dia akan mencair. Oke, kemudian ada yang cukup banyak pertanyaan, Mbak Amanda Irbah. Apakah air memiliki kemungkinan mengalami air tanah mengalami kemungkinan evaporasi? Oke, eh, evaporasi air tanah ya. Sebenarnya setiap eh, molekul air H2O itu dalam bentuk cair di atas 0 derajat Celcius itu sebenarnya dia sudah mengalami evaporasi. Nah, tergantung kalau dari segi molekuler mungkin dia bisa saja mengalami evaporasi. Tapi ketika mengalami evaporasi dia akan menempel di pasti kalau ibaratkan kalau awan itu terbentuk karena ada inti kondensasi. Jadi kalau di dalam tanah dia akan langsung H2O bisa menjadi fase gas, mungkin saja terjadi seperti itu, tapi dia akan langsung menjadi fase cair lagi karena dia ada butiran-butiran tanah yang dia menjadi tempat menempel. Itu. Jadi dalam skala yang sangat mikro mungkin saja evaporasi itu terjadi, mungkin bisa dilihat pakai mikroskop apa secara teoritis di atas 0 derajat Celcius evaporasi masih mungkin terjadi meskipun berbeda nanti kalau 100 derajat Celcius semuanya terevaporasi, tapi tergantung dari energi yang ada di molekul air tadi sebenarnya masih bisa mengalami. Zona jenuh tak jenuh slide 22, malah saya tidak bisa melihat ini slide berapa. Oke, slide 22. Ini mungkin ya, mungkin tidak, mungkin bukan slide ini, tapi mungkin pertanyaan ini terkait dengan zona jenuh dan tak jenuh oleh Mbak Adinda Aprilia. Tergantung dari imbuhannya. Jadi batasnya itu kita sebut dengan yang namanya water table. Jadi water table itu kalau permukaan air sumur itu kan ada permukaannya. Nah, kalau kita ngelihat ke sumur ada permukaannya gitu. Nah, itu adalah water table-nya. Nah, water table ini permukaan air sumur ini bisa naik, bisa turun. Nah, bisa naik kenapa? Nah, kalau ada imbuhannya, misalnya hujan masuk ke dalam tanah, masuk ke lengas tanah, masuk lagi menjadi air tanah, itu air tanah bisa naik, water table-nya itu, air permukaan sumurnya itu bisa naik. Tapi ada juga kalau musim kemarau misalnya itu tidak ada hujan, airnya kita pakai ambil terus-menerus misalnya untuk mandi, makan, minum. Nah, imbuhannya akan berkurang, air water table-nya tadi, yang permukaan air sumur tadi akan turun. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau yang di kota-kota besar pasti sudah mengalami kalau musim kemarau sumurnya tidak ada airnya, terus harus diperdalam kayak gitu. Nah, ini karena tadi pemakaiannya berlebihan, imbuhannya dari misalnya yang masuk ke dalam tanah menjadi air tanah sedikit. Nah, ini bisa berubah-ubah. Jadi kedudukannya, elevasinya ataupun kedalamannya, istilahnya kedudukan itu, Mbak Adinda tanya, kedudukan itu bisa berubah-ubah tergantung dari tadi yang diambil berapa, yang masuk ke dalam tanah berapa air dari hujan tadi. Oke, udah habis waktunya ini. Mungkin saya jawab singkat aja. Mas Muhammad Hafiz, akan bermuara di lautan air yang berada di laut ini tidak bisa dibilang air bersih karena menampung juga air bekas kakus kencing dan lain-lain. Lalu dalam proses sebelum turun menjadi pertanyaan adalah air yang mengalir di laut, singkatnya itu kan ada polusi, ada pencemaran, ada bakteri coli dari feses manusia, ada amonia dari kencing dan lain sebagainya. Nah, apakah ada proses pemurnian? Nah, pernah dengar air sadah, air suling atau apapun itu? Nah, bagaimana kalau air itu diuapkan, mungkin air suling itu ya, mungkin dulu SMA pernah melakukan percobaan itu. Air dipanaskan, menguap menjadi air murni H2O, itu benar-benar H2O, tidak ada komponen lainnya, air sadah. Mungkin percobaan Aquades itu ya, percobaan kimia pakai Aquades yang dulu mungkin SMA pernah. Nah, itu sebenarnya adalah H2O murni. Bagaimana mendapatkannya? Itu dengan dipanaskan tadi, mulai pemuaian menjadi awan, jadi hujan, itu akan menjadi air murni. Kecuali hujan itu pas jatuh di daerah perkotaan yang ada polusinya banyak. Nah,
ada proses washout, jadi hujan jatuh. Nah itu kalau pas jatuh itu bisa jadi nggak murni, karena kalau ada polutan misalnya debu atau apa dari di atmosfer yang melayang-layang itu bisa terbawa ke bawah. Nah tapi kalau dari amonia dan juga macam-macam tadi itu akan tertinggal di laut. Nah kenapa air laut asin? Itu karena tadi ada nutrien yang misalnya dari garam tadi itu tertinggal NaCl, kemudian juga beberapa kandungan zat lain yang dia tertinggal di laut. Jadi H2O itu saat jatuh dari awan itu murni, tapi tergantung nanti pas jatuh sampai permukaan proses seperti apa. Oke, itu mungkin waktunya lebih 5 menit, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan, kita lanjutkan pertemuan besok gitu ya. Jangan khawatir, ini masih kita akan kupas satu-satu. Jadi ini masih masih pendahuluan saja. Oke, karena waktunya habis, kita akhiri sampai sini ya. Pertanyaan lain disimpan dulu. Yang presensi, belum presensi jangan lupa di screenshot saja. Silahkan nanti pakai Google Form. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Video rekaman nyusul ya. Nanti link akan diumumkan lewat Simaster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.